Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erni Jai. Semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas tentang desain produk dan jasa, masih sama dengan materi yang kemarin. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan selanjutnya, jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube saya. Oke, kita mulai saja materi kita, yaitu desain produk dan jasa. Kita masuk pada slide kedua. Quality Fashion Deployment atau QFD. QFD yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. QFD digunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas. Yang kedua, suatu perangkat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality. Yang ketiga, rumah kualitas adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Slide yang ketiga, yaitu langkah-langkah untuk membuat rumah kualitas. 6 langkah untuk membuat rumah kualitas, yaitu 1. Kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk atau jasa yang akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan tersebut. Yang keempat, kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan. Yang kelima, buat tingkat kepentingan. Yang keenam, evaluasi produk pesaing. Slide berikutnya yaitu membuat organisasi untuk pengembangan produk. Empat pendekatan terhadap pengorganisasian, yaitu pengorganisasian untuk pengembangan produk, yaitu bagian A, sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Contohnya Departemen Litbang, Departemen Rekayasa, Departemen Rekayasa Manufaktur, dan Departemen Produksi. Yang bagian B, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Bagian C,
Pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa nilai. Bagian D, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan rekayasa produk dan lain-lain. Slide berikutnya, tim pengembangan produk. Tim pengembangan produk yaitu merupakan tim yang diberikan tanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses. Terdiri dari perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan, juga menyediakan barang atau jasa. Tugasnya itu membuat produk atau jasa yang sukses, yaitu dapat dipasarkan, diproduksi, dan kemampuan pelayanannya. Penggunaan tim di atas disebut rekayasa menyeluruh atau tim lintas fungsi. Berikutnya itu permasalahan desain produk. Teknik penting untuk merancang suatu produk yaitu 1. Desain yang tangguh, yaitu desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Contohnya, Lucent mengembangkan sebuah integrated circuit yang dapat digunakan pada banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Yang kedua, desain modular. Desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. Contohnya, semua stereo yang mempunyai high fidelity diproduksi dan dijual dengan cara desain modular. Harley Davidson yang menggunakan mesin gardan, tangki bensin, dan suspensi yang perbedaannya relatif sedikit untuk memproduksi beragam variasi motor. Yang ketiga, komputer aided design. Perancangan dibantu komputer untuk merancang produk dan mendokumentasikan produk. Keempat, komputer aided manufacturing, yaitu manufaktur dibantu komputer atau penggunaan teknologi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima, teknologi virtual reality, yaitu komunikasi visual dengan penggunaan citra sebagai pengganti benda asli, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Analisis nilai, yaitu suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi. Yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Suatu aktivitas manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah
meningkatkan produktivitas ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Slide berikutnya yaitu manfaat komputer aided design dan komputer aided manufacturing. Kualitas produk yaitu dengan komputer aided design, para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif kemungkinan masalah dan bahaya. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat, fase yang lebih singkat, sehingga biaya jadi murah, maka respon pasar lebih cepat. Ketiga, pengurangan biaya produksi, penggunaan karyawan lebih efisien, sehingga dapat mengurangi biaya. Keempat, ketersediaan basis data memberikan informasi pada piranti lunak. Manufaktur dan menyediakan data produk yang akurat sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Kelima, sejumlah kemampuan baru, contohnya kemampuan memutar dan menggambarkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Slide berikutnya yaitu aliansi. Aliansi atau alliance yaitu perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen, tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi masing-masing. Contohnya Mercedes-Benz, Ford Motor, dan Ballard Power System membentuk sebuah aliansi untuk mengembangkan mobil hijau yang berbahan bakar baterai. Berikutnya pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ada dua, yaitu strategi pengembangan internal dan strategi pengembangan eksternal. Strategi pengembangan internal ada 3, yaitu migrasi produk yang ada, yang kedua perbaikan terhadap produk yang ada, yang ketiga pengembangan produk baru secara internal. Strategi pengembangan eksternal yaitu aliansi, usaha patungan, ketiga membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Berikut joint ventures. Usaha patungan yaitu atau joint ventures adalah kepemilikan bersama, biasanya di antara dua perusahaan, untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Contohnya Fuji, Xerox, sebuah produsen dan penjual mesin fotokopi yang merupakan sebuah usaha patungan dari Xerox atau pembuatan mesin fotokopi dari Australia, dan Fuji atau produsen film terbesar dari Jepang. Menghasilkan produk baru. 1. Brainstorming adalah sebuah teknik tim untuk membangkitkan ide kreatif pada suatu subjek khusus.
ide tidak dikaji ulang hingga waktu selesai. Yang kedua, manfaat brainstorming, yaitu satu, memahami pelanggan, kedua, perubahan ekonomi, ketiga, perubahan sosiologi dan demografi, keempat, perubahan teknologi, kelima, perubahan politik atau peraturan, keenam, perubahan lain melalui kebiasaan pasar, standar, profesional atau pemasok dan distributor. Saya berikutnya mendefinisikan suatu produk. Satu, barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar harus didefinisikan. Kedua, barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Ketiga, kemudian produk dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Keempat, spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produksi dapat berlangsung secara efisien. Slide berikutnya, keputusan membuat dan membeli. Satu, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Yang ketiga, keputusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Slide berikutnya yaitu penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan prosedur sebagai berikut. 1. Pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pengembalian hasil atau payoff dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Keempat, pilih expected monetary value atau kemungkinan pengembalian hasil yang tertinggi. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa desain produk merupakan proses menciptakan produk baru yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk pelanggannya. Adapun perancangan yang bukan sesuatu yang dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.